Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji syukur dengan berkat Tuhan yang limpah diberikan kepada kita, sehingga kita masih dapat merasakan pada waktu ini bagaimana Tuhan mengasihi, Tuhan melindungi dan menjaga kita. Saudara-saudara, pada saat ini mari kita sama-sama berdoa bagi meneruskan renungan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, Tuhan Allah yang baik, pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, ampuni dosa-dosa yang sudah kami lakukan yang tidak baik di hadirat Tuhan maupun sesama manusia. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa memohon kebijaksanaan daripada surga sehingga kami dapat menerima dengan baik firman Tuhan pada waktu ini. Terima kasih karena mendengar doa ini. Kami serahkan diri kami, akal pikiran kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, pada saat ini, firman Tuhan kita berjudul saling mengampuni. Dan ayat renungan di dalam Efesus 4 ayat 32, Efesus 5 ayat 19 dan 21. Tetapi, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati dan rendahkanlah dirimu kepada orang lain yang lain di dalam takut akan Kristus. Merupakan satu ayat melalui yang sudah kita baca sebentar tadi. Sangat-sangat baik. Dan juga firman Tuhan kita, renungan kita yang bertajuk saling mengampuni juga memperingatkan kepada kita berapa pentingnya saling mengampuni ataupun berapa pentingnya mengampuni itu. Dalam kata-kata yang indah di Efesus, Paulus coba mendekati kemuncak ungkapan antara satu sama lain. Dia menghubungkan kenyataan antara satu sama lain itu bersama dengan satu pandangan tinggi akan apa hati manusia yang benar-benar bertobat, berupaya melakukan di bawah pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Paulus mengingatkan kita semua yang kita harus menjadi ramah dan penuh kasih mesra. Saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat ini jelas menunjukkan sikap kita terhadap satu sama lain harus kukuh berdasarkan bagaimana Tuhan dalam Kristus telah memperlakukan kita. Saudara-saudara, Paulus memberikan pengajaran kepada kita bahwa sebagai seorang manusia, kita harus saling mengasihi ataupun saling mengampuni antara sesama umat-umat Tuhan. Seperti Yohanes, Rasul yang dikasihi itu, sendiri telah berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kasih, keramahan, dan kasih mesra, serta pengampunan bukanlah sebahagian daripada sifat semula jadi manusia. Kita dilahirkan sebagai orang yang berdosa. Kita dilahirkan untuk bertengkar, membantah, dan tidak bersetuju. Hanya apabila Roh Kudus mencipta hati yang baru dan roh yang baru dalam diri kita, dan apabila kita mengalami pertobatan, barulah kita mampu mengasihi antara satu sama lain. Sama semua penurutan sejati yang datang daripada hati dan daripada Tuhan menghasilkan kesetiaan kepada kedua-dua hukum surat dan roh. Penurutan yang direka oleh manusia sendiri yang tidak berasal daripada Tuhan cenderung untuk meninggikan usaha orang yang menurut hukum dan menjadikan dia bersikap mengkritik orang lain
yang tidak mengikut dengan sepenuhnya jalan yang sama. Saudara-saudara yang terkasih, Paulus meneruskan dengan berkata dalam Efesus, daripada bertengkar antara satu sama lain, kita harus bercakap dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Sikap seperti itu akan menjadi gereja dan keluarga kita menarik kepada semua yang berhubungan dengan kita. Akhir sekali, kita harus rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Efesus 5 ayat 21. Kita hanya dapat merendahkan diri antara satu sama lain apabila kita telah mempelajari pelajaran di hadapan Tuhan dengan bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Saudara-saudara, saling mengampuni. Ini adalah merupakan sikap yang Tuhan sangat senang. Saling mengampuni. Kita akan terus mempelajari bagaimana kita sebagai seorang manusia kepada manusia yang lain harus sentiasa memperlihatkan kepedulian kita kepada mereka, kepedulian kita kepada anggota-anggota jemaat, dan juga bagaimana kamu mau mengampuni. Firman Tuhan ayat renungan mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang yang lain. Kita diajarkan untuk menjadi seorang yang ramah. Ramah yang dimana berarti kita melihat sebelah kiri, kita melihat sebelah kanan, kita melihat hadapan, melihat ke belakang orang-orang yang dekat dengan kita. Dan juga dikatakan kita harus penuh kasih. Kita harus mengampuni. Karena Tuhan sudah mengampuni terlebih dahulu kepada kita. Jadi, pada saat ini, saudara-saudara, adakah saudara-saudara sudah mulai mengampuni ataupun belum pernah? Ataupun tidak mau mengampuni? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga firman Tuhan yang baik kepada kita saat ini memberikan kepada kita kekuatan dan juga kita akan lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami berdoa saat ini berterima kasih dengan pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan, sehingga kami pada saat ini Tuhan dapat mendengar firman Tuhan, melihat firman Tuhan, dan memahami firman Tuhan dengan baik. Pada waktu ini Tuhan, berikan kami hati saling mengampuni. Berikan kami hati yang saling memperdulikan dan berikan kami hati yang mempunyai kasih Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan karena mendengar akan doa kami, permohonan kami. Jagai kami hari ini apapun yang kami lakukan, jauhkan daripada sakit penyakit ataupun jauhkan kami daripada segala kejahatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berserah dan berdoa. Amin.